Kembali kita mengkaji kitab Al-Adhkarun Nawawi. Sesuai dengan judulnya, kitab ini fokus membahas perihal zikir-zikir, doa-doa yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Kita masih ada di Babul Amri bil Ikhlas, bab perintah untuk ikhlas. Secara umum semua kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, semua perintah Allah yang kita jalankan, apapun perintah itu wajib dijalankan dengan keikhlasan, wajib dikerjakan dengan tanpa pamrih. Sepenuhnya kita kerjakan perintah Allah, kita kerjakan karena Allah dan cuma mengharapkan balasan dari Allah. Selama yang kita harapkan balasannya itu cuma Allah, maka itu terbilang ikhlas. Dan itu boleh. Kita mengerjakan sholat, mengharap nanti Allah masukkan kita ke surga, boleh. Kita meninggalkan larangan Allah, kita tidak korupsi, tidak mencuri, tidak narkoba, tidak menyakiti tetangga, karena kita pengen supaya oleh Allah diselamatkan dari siksa neraka, boleh. Apapun yang kita kerjakan, perintah-perintah Allah, apapun larangan Allah yang kita tinggalkan, kita lakukan kedua hal itu, tujuan kita supaya Allah masukkan kita ke surga, Allah selamatkan kita dari neraka, itu masih termasuk ikhlas. Walaupun memang ikhlas tertinggi ketika yang kita harapkan dari Allah itu cuma keridhoannya. Waridwanum minallahi akbar. Dan keridhaan Allah, keridhaan dari Allah itulah yang paling besar nilainya. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, tapi kita berharap disanjung oleh makhluk Allah, kita dipuji oleh makhluk Allah, kita tidak menerjang larangan Allah karena kita takut dicela oleh manusia, ini tidak disebut ikhlas. Bisa jadi ini disebut riya atau bahkan syirik dalam ibadah. Kita lanjutkan kitab Imam Nawawi, Al-Adhkarun Nawawi. Walau fatahal insanu alaihi baba mulahadatin nas. Andaikan manusia memberikan ruang dalam hatinya untuk masuknya perhatian orang lain, wal ihtiraju min tatarruki dununihimul batilah, dan dia takut banget orang lain nanti akan suudzon pada dia, mau melakukan ini takut orang lain suudzon, mau melakukan itu takut diburuk sangkai, mau melakukan apa takut dituduh ini itu. Andaikan kita membuka hati kita untuk masuknya perasaan-perasaan itu, lan sadda alaihi aksaru abwabil khair, niscaya kita akan menutup banyak pintu-pintu kebaikan. Kita akan menutup banyak pintu-pintu kebaikan. Contoh, ada kotak amal masjid sedang dibangun, panitia ada di situ, dalam hati kita mau nyumbang tapi ingat kita nggak punya duit, nyumbang dikit, nanti dikatain lagi nggak jadi itu, karena takut dikatain nggak baik,
takut diburuk sangkai, mau nyumbang nggak jadi. Jadi siapapun kita yang membuka hati kita untuk masuknya penilaian manusia, itu kita akan menutup diri dari banyak kebaikan-kebaikan. Karena itu, ketika yang mau kita lakukan itu satu kebaikan, jangan pertimbangkan penilaian orang. Manusia mau ngomong apa kek, masa bodoh. Selama kita yakin apa yang akan kita lakukan itu merupakan satu kebaikan, jalan terus. Kita yakin bahwa berzikir yang Allah perintahkan, kemarin sudah di Al-A'raf 205, berzikir yang Allah perintahkan, zikir dengan sepenuh penghayatan hati dan dengan suara yang syahdu, suara yang tidak tinggi. Laksanakan itu, jangan pedulikan orang mau ngomong apa, abaikan. Jadi sekali kita membuka hati kita untuk masuknya ruang penilaian orang lain, lalu kita takut dinilai buruk, maka akan banyak pintu-pintu kebaikan yang kita tutup karena kita salah sikap. وَضَيَّعَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا عَظِيمًا مِنْ مُهِمَّاتِ الدِّينِ. Bahkan selanjutnya ketika kita sudah menutup diri dari banyak kebaikan-kebaikan karena mau kita lakukan, kita takut dikatain ini itu, maka kita akan menyanyiakan untuk diri kita hal yang sebetulnya sangat besar nilainya. Misal lain, di jalan kita lihat kok ada kotoran, ada kulit pisang. Kulit pisang di jalan ini ada kemungkinan hamba Allah terpleset ketika nginjek itu jatuh. Kita mau singkirin kulit pisang itu takut. Tapi dikatain sok baik itu apa? Akhirnya kita biarin. Boleh jadi di situ ada hal yang nilainya sangat besar yang kita dapatkan. Andaikan kulit pisang itu betul kita pindahkan, kita buang ke tempat sampah yang ada. Tapi karena takut dikatain takut nanti dikatain sok baik, sok soleh, sok apa, kita nggak jadi melakukan hal itu. Bisa jadi ada hal yang nilainya sangat besar kita telah abaikan. Andaikan misal akhirnya kulit pisang itu nggak jadi kita pindahkan, lalu ternyata ada ulama sepuh berjalan di situ. Ulama ini selama ini kajiannya indah, teduh, perilakunya pun sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Berjalan di situ, nginjek kulit pisang, jatuh, jengkang, kehendak Allah, luka otaknya, pendarahan, terus meninggal. Padahal kalau tadi kulit pisang itu kita pindahkan, hal itu nggak terjadi. Berarti pahala seperti yang didapatkan oleh ulama itu gagal kita dapatkan. Karena kita nggak jadi memindahkan, membuang kulit pisang di tengah jalan itu. Jadi Imam Nawawi menyatakan sekali kita membuka pintu untuk masuknya penilaian orang lain, lalu kita takut dinilai buruk, mau melakukan perintah Allah, akhirnya kita akan menutup banyak pintu-pintu kebaikan. Kita akan menyanyiakan banyak kebesaran, banyak sesuatu yang sangat penting dari diri kita. Walaysa hada tariqul arifin. Dan cara seperti ini bukan cara al-arifin, bukan cara orang-orang yang mengenal Allah dengan baik. Adanya penilaian orang lain terhadap diri kita, penilaian baik ataupun buruk, itu tidak bisa dinafikan.
Siapapun kita hidup di tengah manusia, pasti apapun yang kita lakukan pasti ada penilaian dari masyarakat. Pasti ada penilaian. Jangan takut dinilai buruk. Jangan berubah menjadi sombong karena dinilai baik. Selama yang kita lakukan memang kebaikan-kebaikan, selama yang kita lakukan memanglah perintah Allah, perintah Rasulullah. Omongan manusia, penilaian manusia harus kita jadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kebaikan kita. Ada satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, bukan As-Sahih. An Harmalah bin Abdullah, dari Harmalah bin Abdullah, annahu kharaja, bahwa beliau keluar, hatta atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, hingga bertemu sampai di lokasi keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana indahu, beliau duduk di dekat Rasul. Hatta arrafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga pada akhirnya Nabi pun mengenali beliau, Harmalah bin Abdullah. Duduk di dekat Nabi, lama duduk hingga akhirnya Nabi mengenali beliau. Falamma irtahala kuntu fi nafsi, sesudah sekali ketemu, lalu Rasul pun pergi untuk melanjutkan aktivitas beliau. Harmalah berkata dalam dirinya, wallahi la atiyanna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hatta asdada minal ilmi, demi Allah aku akan selalu mendatangi Nabi sampai bertambah ilmuku. Demi Allah, aku akan selalu mendatangi Nabi sampai bertambah ilmuku. Ini seharusnya nih tekad kita ketika kita mengetahui ada seorang ulama. Kita silaturahim, niatnya jangan niat minta duniawi. Mendatangi ulama silaturahim tujuannya minta sumbangan, itu enggak baik itu. Ulama itu tempatnya ilmu, bukan tempatnya duit. Kalau nyari minta sumbangan, datangilah orang yang memang punya duit. Seringkali ulama ustaz didatangi tujuannya untuk dimintai sumbangan. Ini kurang tepat. Walaupun ya nggak salah, karena nggak sedikit ulama yang Allah anugerahi harta berlimpah. Jadi kata Harmalah radhiyallahu anhu, demi Allah aku akan selalu mendatangi Nabi sampai hatta zdada minal ilmi, sampai bertambah ilmuku. Fajitu amsi, lalu besoknya aku datang lagi, hatta kuntu baina yadayhi, sampai aku ada di hadapan Rasul. Fakultu, karena sudah merasa akrab, aku pun berkata, ma ta'muruni a'malu wahai Rasul, amal apa yang kau perintahkan kepadaku untuk aku kerjakan? Aktivitas apa, perbuatan apa yang engkau perintahkan kepadaku akan aku kerjakan, insyaallah. Qala, Rasul pun menjawab, ya Harmalah, wahai Harmalah, i'til ma'ruf, kerjakanlah semua perbuatan ma'ruf, semua perbuatan baik. Apa sih definisi al-ma'ruf? Di antaranya ada dalam kitab Mawsu'atu Fiqhil Qulub. Di sana al-ma'ruf itu huwa at-tauhidu wal imanu wat ta'atu wa kullu khairin. Disebut ma'ruf itu adalah tauhid, ajaran-ajaran mengesahkan Allah, ajaran keimanan, semua ketaatan-ketaatan dan semua perbuatan baik itu masuk kategori ma'ruf. Nasihat Rasul kepada Harmalah, wahai Harmalah, kerjakanlah kebaikan-kebaikan. Wajtanibil munkar, jauhilah kemungkaran-kemungkaran.
Summa raja'tu, lalu aku kembali pulang. Hatta ji'tu rahilah, sampai aku naik ke kendaraan. Summa aqbaltu hatta kuntu maqami qariban minhu. Ketika selanjutnya balik lagi, menghadap lagi, aku berdiri di tempatku ini dekat pada Rasul. Fakultu, aku berkata lagi, ya Rasulullah, ma ta'muruni a'mal, wahai Rasul, apa hal yang kau perintahkan kepadaku untuk aku kerjakan, untuk aku praktikkan? Qala, Rasul memberikan jawaban, ya Harmalah, wahai Harmalah, i'til ma'ruf wattanibil munkar. Kerjakanlah kebaikan-kebaikan, jauhilah kemungkaran-kemungkaran, jauhilah kemaksiatan, kezaliman. Wandur ma yujibu udunaka ayyakura lakal qawmu idha qumta min indihim faktihi. Perhatikan, ketika kamu habis kumpul dengan banyak orang, lalu kamu pergi, orang itu ngomong apa? Ketika orang itu ngomongin kebaikan-kebaikanmu, dengarin itu. Ketika mereka membicarakan kebaikan-kebaikanmu, faktihi, kerjakan itu. Jangan dengar dipuji-puji jadi sombong, jangan. Tapi kerjakan apa yang mereka pujikan kepadamu. Kamu kumpul dengan orang, lalu kamu pergi, selanjutnya orang itu memuji-muji kamu. Pujian itu sampai kepadamu, jangan menjadikan kita sombong. Tapi apa kebaikan-kebaikan yang mereka omong tentang kita, wujudkan dalam keseharian kita. Wadudilladzi takrahu. Sebaliknya, jika mereka di belakang kita ngomongin hal-hal buruk tentang kita, jika mereka di belakang kita mau membicarakan hal-hal buruk tentang kita, apa perintah Nabi? Fajtanibhu, jauhi. Begitu kita pergi, mereka berkunjing. Kata mereka, ternyata si A sombongnya, ternyata dia sombong banget, dia gede, dia angkuh. Kita dengar, jangan kecil hati. Memintalah hidayah dan taufik Allah untuk, ya Allah, jangan sampai aku melakukan keburukan sebagaimana mereka bicarakan tentang aku, ya Allah. Ini saran Nabi, ini perintah Nabi ketika kita mendengar kunjingan orang terhadap kita. Jadi omongan orang, kunjingan orang terhadap kita, omongan baik ataupun omongan buruk, ini sikap yang harus kita ambil. Ketika mereka ngomongin kebaikan kita, pertahankan kebaikan itu. Ketika mereka membicarakan keburukan yang mereka katakan itu ada pada diri kita, berusahalah untuk menjauhi keburukan itu. Semoga dengan taufik, hidayah dan ma'unah dari Allah, kita bisa mewujudkan hal ini. Amin ya rabbal alamin.